Hai sobat horor, welcome. Pada malam ini, saya akan menceritakan kisah yang dialami oleh Susianto. Dia bercerita kalau dirinya pernah terjebak di dalam mobil angkot bersama beberapa orang yang menyeramkan. Kejadian ini terjadi beberapa malam yang lalu. Bagaimana kisah selengkapnya? Pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Malam itu, aku pulang setelah berkunjung ke rumah temanku di kawasan Ragunan. Karena asiknya ngobrol dengan teman lama dari kampung yang baru ketemu beberapa hari lalu, aku sampai lupa jam pulang. Tahu-tahu udah jam 12 malam. Aku baru sadar kalau hari sudah terlalu malam. Maka aku pun pamitan untuk pulang. Padahal temanku menyuruhku untuk menginap saja di tempatnya. Karena dikhawatirkan udah gak ada angkot lagi di jam malam seperti ini. Tapi karena besok aku harus kerja pagi, aku memaksa untuk tetap pulang malam itu. Singkat cerita, aku pun berdiri di perempatan Ragunan menunggu angkot yang lewat jurusan Pasar Minggu Pondok Labu. Karena biasanya jam-jam segitu angkot masih banyak berlalu lalang. Begitupun angkot yang jurusan ke Pondok Labu. Tapi malam itu entah kenapa kok rasanya sepi banget. Aku nunggu angkot sampai hampir setengah jam. Tapi angkot belum juga kelihatan. Tiba-tiba sebuah angkot datang entah dari mana. Tanpa ragu-ragu, aku langsung menyetop angkot tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik angkot itu. Angkot yang terlihat gelap di dalamnya, seperti nggak ada lampunya. Ketika aku masuk ke dalam angkot itu, aku melihat ada 3 orang penumpang di dalamnya. Tadinya aku pesimis kalau angkot itu nggak akan langsung jalan. Karena aku pikir angkot tersebut pasti akan lama ngetem dulu, nunggu penumpang. Tapi ternyata supir angkotnya langsung menginjak gas dan angkot pun berjalan. Di antara suasana gelap, samar-samar aku bisa ngeliat 3 penumpang lainnya saat itu. Posisi tempat dudukku persis di belakang supir, sedangkan penumpang yang lain ada di sebelah kiriku. Ketiga penumpang tersebut semuanya laki-laki. Yang paling dekat posisi duduknya denganku, orangnya masih terlihat muda, sekitar 18 tahunan. Dan yang kedua, usianya sekitar 30-an. Dan penumpang ketiga yang duduk berseberangan di pojok angkot, bisa kutebak umurnya sekitar 40 tahunan. Mereka bertiga duduknya tegak dengan tangan di atas lutut dan kepala mereka menghadap lurus ke depan. Sekelebat, aku lihat wajah mereka sangat aneh. Ekspresi wajahnya datar dan terlihat murung. Aku bukannya suka mengamati orang, tapi ini sangat perlu dilakukan saat menaiki angkot tengah malam. Karena sudah banyak kejadian seperti cerita temanku tentang kejahatan di dalam angkot pada malam hari yang akhir-akhir ini sering terjadi. Saat aku mengamati ketiga penumpang itu, rupanya
Salah seorang penumpang itu tahu kalau sedang diperhatikan. Pandanganku buyar seketika saat pemuda yang berada di sebelah kiriku tahu kalau aku sedang memperhatikannya. Mata kami saling bertatapan. Aku langsung buang muka dan mengalihkan pandanganku. Sekarang, perhatianku adalah jalannya angkot. Ternyata, angkot ini jalannya sangat lamban. Dari tadi, masa kita baru sampai Cilandak? Dan seolah supir itu bisa membaca pikiranku. Tiba-tiba aja, dia menginjak gas dan menambah kecepatannya. Dan terus menambahnya. Sehingga mobil itu berjalan semakin kencang. Aku kembali ngelihat 3 penumpang yang diangkut itu. Mereka sama sekali tidak bereaksi apapun. Dan masih tetap duduk tegak dengan pandangan yang kaku. Sedangkan aku merasa panik saat itu. Angkot berjalan sangat kencang di turunan kampung kandang yang ada belokan yang sangat tajam. Jalanan memang kosong, tapi aku sangat takut kalau tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat berlawanan arah. "Bang, pelan-pelan dikit bang," kataku sedikit berteriak. Tapi supir angkot itu nggak menjawabku dan juga nggak menurunkan kecepatannya. Aku mencondongkan badan ke supir dan kembali berkata kepadanya, "Bang, maaf bang, jangan ngebut-ngebut. Ini turunan sangat tajam." Saat lewat Kali Grogol, supir angkot langsung rem mendadak. Angkot pun berhenti seketika. Aku langsung terdorong ke depan dan tercium bau aneh dari supir itu. Bau yang sangat aneh yang gak bisa kujelaskan. Dan supir itu menengok ke arahku. Dan apa yang aku lihat adalah wajah supir angkot itu rusak, penuh luka sayatan dan sisa-sisa pecahan kaca yang menempel di wajahnya. Keningnya bocor mengeluarkan darah yang memenuhi wajahnya. Bola mata kirinya gak ada. Dan terlihat ada lubang besar hitam di sebelah kanan wajahnya. Spontan, aku langsung mundur dan jatuh ke lantai angkot. Tiba-tiba aja ada tangan yang mencengkram pundakku dari belakang. Pas kulihat, ketiga penumpang yang lain juga wajahnya berubah menjadi hancur. Ketiga penumpang itu berusaha menahanku, dan pemuda itu memegang tanganku dengan kuatnya. Seketika, aku lihat supir angkot itu berusaha naik dari kursinya untuk datang menghampiriku. Aku langsung berontak. Aku keluarkan semua tenaga. Aku menendang dan memukul secara liar sambil berteriak. Lama-lama, cengkraman mereka jadi melemah. Dan aku berhasil melepaskan diri dari mereka. Dan kemudian aku merangkak menjauhi mereka. Akhirnya, aku beranikan diri untuk lompat keluar dari angkot dan aku jatuh terjerembab ke jalan aspal dengan posisi tengkurap. Jatuhnya memang gak terlalu keras, tapi berasa sakit seluruh badanku sehingga aku juga merasakan memar di tangan dan kaki. Kebetulan ada pengendara motor yang sedang lewat dari arah berlawanan. Orang itu melihatku jatuh dan berteriak, "Astagfirullah," sambil menghentikan motornya. Seorang laki-laki parubaya berlari menuju ke arahku dan langsung membantuku untuk bangun.
"Pak, awas, itu ada setan di angkot," kataku sambil meringis menahan sakit. "Angkot? Nggak ada angkot tuh," jawab bapak-bapak itu. Aku melihat sekeliling jalan dan memang gak ada apa-apa. Angkot yang barusan hampir membuatku celaka itu tiba-tiba hilang. Justru bapak mau tanya, "Bapak tadi sangat ketakutan waktu melihat kamu dari jauh melayang begitu," ujarnya heran. "Hah? Saya melayang, Pak?" tanyaku kaget. "Iya, kamu melayang. Bapak takut sekali melihatnya. Kirain bapak kamu yang setan. Tapi tiba-tiba jatuh dan kamu teriak minta tolong. Makanya bapak tadi berhenti," ucapnya. Aku semakin ketakutan saat itu. Setelah aku yakin bapak-bapak itu baik dan gak ada niat jahat, aku menenangkan diri, duduk terdiam di pinggir jalan bersama bapak itu, sambil menceritakan kejadian yang aku alami di dalam angkot tadi. Bapak itu mendengarkanku sambil berulang kali mengucapkan istighfar. Kurang lebih seperti itulah yang aku alami waktu pulang dari rumah temanku yang ada di daerah Ragunan. Setelah kejadian itu, sekitar 2 atau 3 hari kemudian, aku berkomunikasi melalui telepon dengan temanku itu. Dan aku menceritakan apa yang aku alami sewaktu pulang dari rumahnya malam itu. Akhirnya, temanku pun bilang kalau sebenarnya malam itu perasaannya gak enak membiarkan aku menunggu angkot pulang sendirian di keadaan yang sudah sangat larut. Karena yang dia khawatirkan itu kebiasaan sopir angkot yang mabuk di tengah malam sambil mengemudi dan membawa penumpang. Seperti kejadian 2 minggu lalu. Sopir angkot mengemudi dalam keadaan mabuk sambil membawa 3 penumpang pria di dalam angkotnya. Sampai akhirnya kecelakaan pun terjadi. Mobil angkot itu menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Dan akibat dari kecelakaan itu, sopir dan 3 penumpang pria itu ditemukan dalam keadaan tewas. Dan dari apa yang disampaikan oleh temanku tadi, aku semakin yakin bahwa angkot yang kunaiki malam itu adalah angkot hantu korban kecelakaan.